Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi saudara, saudari dalam Yesus. Kembali pada pagi hari ini, kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6 dalam perikop Yesus ditolak di Nazaret. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup kita pernah mengalami penolakan. Penolakan dalam percintaan, penolakan lamaran pekerjaan, ataupun penolakan pada ide cemerlang pada bidang tugas kita. Penolakan tidak enak dan berdampak panjang pada beberapa orang. Karena kecewa, penyesalan, tidak jarang kita juga menyalahkan diri sendiri. Kita harus banyak belajar dari Yesus. Pada bacaan Injil Markus hari ini, Yesus ditolak karena pengajarannya yang membuat banyak orang takjub. Mereka bertanya dari mana Yesus dapat melakukan pengajaran dan mengadakan mujizat. Sedangkan Yesus hanya seorang anak tukang kayu, dan mereka mengenal Ibu Maria serta saudara-saudari Yesus yang menurut anggapan mereka orang yang sangat sederhana. Apakah Yesus kecewa atas sikap dan cara berpikir orang itu? Tidak. Yesus tahu mereka hanya iri dan dengki terhadapnya. Memang Yesus tidak mengadakan satupun mujizat di tempat kelahirannya, namun Yesus tetap melakukan hal baik dengan menyembuhkan orang-orang sakit dengan meletakkan tangannya pada mereka. Kita juga bisa belajar dari bacaan Rasul Paulus pada kitab Ibrani 12 tentang nasihat supaya bertekun dalam iman. Dalam keadaan penolakan itu, kita terus bertahan dalam iman dan percaya pada pengajaran Yesus. Apapun keadaan kita, harus ingat, dalam firman Allah ada 3 poin yang harus diingat. Pertama, perintah Allah. Kedua, larangan Allah. Dan ketiga, janji Allah. Jangan kita lupa nasihat-nasihat baik. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa saat engkau dididik. Seringkali karena kasih-Nya Allah menghajar kita atau menyesahkan atau menghambat sebentar perjalanan kita supaya kita cepat-cepat sadar pada kesalahan kita. Cara Allah mendidik kita beda dari cara orang tua mendidik kita. Saat orang tua mendidik kita hanya sesuai dengan pikiran yang menurut mereka benar, tetapi didikan Allah supaya kita peroleh kekudusan darinya. Memang setiap ganjaran yang datang tidak pernah selalu ada sukacita, yang ada hanya duka cita, tetapi selalu membuahkan kebenaran dan damai pada orang-orang yang dilatih olehnya. Maka dari itu, saudara-saudari terkasih, saat kita mengalami penolakan, tetaplah menguatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah, berjalan lurus supaya jangan terpelecok atau tergelincir dari jalan kekudusan. Hiduplah berdamai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, jaga juga supaya kita tidak membagi akar pahit kepada sesama, supaya mereka tidak tercemar. Belajar pada Yesus dalam penolakan, tidak kecewa tetapi terus berbuat baik. Apapun penilaian orang terhadap kita, tetap tenang bahwa mereka dalam doa supaya ada kuasa Yesus menjamah mereka. Hiduplah dalam kekudusan mulai dari hati, pikiran, lisan, dan perbuatan kita, supaya kita bisa menikmati damai kehidupan kekal di rumah Bapa kelak. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
besar kasih-Mu, Engkau selalu